yang melulu beribadah lawan Allah Ta'ala tadi. Hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'ti rajulul azimus saminu yaumal qiyamati la yajinu indallahi janaha ba'udatin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah, sungguh akan datang pada hari kiamat seseorang yang besar dan gemuk, tapi tidak bernilai apa-apa di sisi Allah walau seberat sayap nyamuk. Nah, jadi yang dinilai di sisi Allah itu bukan penampilan kita. Karena di dalam hadis itu diceritakan orang yang gemuk berat tersebut tidak bernilai walaupun seperti sayap nyamuk, betapa kecilnya sayap nyamuk. Nah, berarti ada apa yang dinilai di sisi Allah? Yang dinilai di sisi Allah amal dan imannya, bukan penilaian dengan bentuk badan dan rupa. Nah, ini Allah yang menilai amal dan iman kita. Tetapi kalau manusia, inya masih tetap menilai penampilan kita, casingnya. Nah, oleh karena itu, orang yang baik itu orang yang baik dulu di pandangan manusia, hanya baik di pandangan Tuhan. Jangan kita mengutamakan baik di pandangan Tuhan tapi tidak baik di pandangan manusia. Jadi manusia yang sempurna itu baik di pandangan Tuhan, baik di pandangan manusia. Manusia memperhatikan casingnya, yang nampaknya, yang jahirnya, tapi manusia kalau Allah memperhatikan yang batinnya. Nah, oleh karena itu kalau mengatakan batin kita baik tapi bicara kita tidak baik, justru antara perkataan dengan hati itu satu komunitas sebenarnya. Kalau hati baik, bicaranya baik. Coba kalau hati jengkel, senyum lah, pasti merangut muha. Nah, jadi nang batin erat kaitannya dengan nang jahir. Oleh karena itu di dalam kandungan hadis ini ada beberapa amalan yang mulia yang dinilai di sisi Allah yang membantu kita di hari kiamat. Satu, yang membantu kita di hari kiamat ialah iman kepada Allah. Iman itu membenarkan dan meyakini dan mengetahui, membenarkan, meyakini, mengetahui dengan sebenarnya apa yang gaib daripada pandangan mata. Amantu billah, beriman lawan Allah, wa malaikatihi, siapa nang suah batamu malaikat nya gaib, wa rusulihi, siapa nang suah batamu rasul cuman kabar nang kita terima. Hari kiamat, siapa nang suah tetamu, kadar baik dan kadar buruk. Nah, itu iman, itu maksudnya diyakini, dibenarkan dengan hati. Nah, jadi nang dinilai di sisi Allah pada hari kiamat itu satu keimanan kita. Nah, jadi iman itu artinya pembenaran di dalam hati tentang adanya Allah, adanya Rasul, adanya takdir, adanya hari kiamat. Itu pembenaran di dalam hati, cukup dibenarkan di dalam hati. Nah, makanya iman itu dibenarkan dengan hati, ditasdikkan dengan lidah, diamalkan dengan anggota. Kita mengatakan Allah itu ada, tapi kelakuan kita kadang mau menyembah Allah, berarti rukun iman itu tidak tepat dan salah, karena tidak ada pengamalan dengan anggota. Percaya aja lawan Tuhan. Nah,
yakin Tuhan itu ada, tapi bukti keyakinan kita kada suah mengamalkan dengan anggota badan, maka rusak dan tidak sempurna keimanan kita. Nah, jadi nang dinilai di sisi Allah di akhirat adalah keimanan. Nang kedua, nang dinilai di sisi Allah amal saleh. Nah, jadi amal ini sering saya sebutkan. Amal saleh apa nang kita gawi nang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Nang kedua, amal salah. Amal salah itu amal yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasul. Tapi bila amal nang kita gawi ini salah, kita memohon ampun lawan Allah, insya Allah Tuhan mengampuni kita. Nang bahaya amal nang ketiga, amal saluh ujar orang bakumpai. Kalau saluh itu ngarannya kada bisa dibaiki. Saluh jadi apa kata? Nah, itu kalau amal salah masih bisa diperbaiki. Ketiga, yang bernilai di sisi Allah yang membantu kita di hari kiamat ialah takwa. Takwa itu hatib. Ittaqullah, bertakwa kamu kepada Allah. Sering setiap Jumat kita mendengar pesan takwa. Tapi apa arti takwa itu? Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar, Anda kan orang yang ngumpul sama Rasulullah. Ya, Sayyidina Umar bilang, ada apa Ubay? Aku hendak bertakun lawan sampian, apa garang nang dimaksud dengan takwa oleh Nabi itu? Umar kada langsung menjawab pertanyaan itu. Tarik napas dulu. Nah, jadi bila kita lah, mohon maaf ini rahasia, menemui orang pintar atau orang yang kita anggap mumpuni, kita mohon petunjuk tentang kehidupan kita. Nah, Bapander, kisah problema hidup kayak apa solusinya? Bilainya menarik napas nang agak panjang, itu tandanya problem itu berat. Lah, kedua, walaupun ia memberi saran solusi pendapat, mungkin sulit juga tak atasi. Ini isyarat. Nah, bila kita konsultasi pemalawan haji, lakas saja ia menjawab. Lakas itu sebujurnya bimbingan Tuhan juga. Berarti masalah kita itu cepat selesai. Bilanya tarik napas panjang dulu. Apalagi mana rawang ke atas matanya tuh. Nah, berarti masalah itu sulit untuk terselesaikan. Bilanya lakas saja menjawab tuh. Kayak tujuan mencuri ilmu dari guru. Nya bila guru itu serius kadang-kadang bujur aja, tapi tak kala inya bagaya, itu sebenarnya ada waktu inya bagaya tuh keluar ilmu hikmah dari mulut guru itu. Makanya dari guru itu pandai-pandai kita mencuri ilmu. Nang rahasia itu tak keluar tak kala guru itu bagaya. Tapi mun bagaya terus nang mana? Kambangnya aja kada ada isinya. Nya kebanyakan orang ceramah nih kambangnya malulu tatawaan, isinya kada ada. Kebanyakan kambang pada isi. Nah, jadi balik kepada pertanyaan Umar tadi. Ujar Umar, aku nih kepala negara, kepala pemerintahan, wahai Ubay. Umpama aku tugaskan ikam pada malam ini untuk menyelesaikan satu urusan yang tidak bisa ditunda sampai besok hari. Namun ujar Umar, jalannya gelap, kiri kanannya jurang, batunya bercadas turun naik kada rata. Napa nang ikam lakukan wahai Ubay? Ujar Ubay, karena yang memerintah aku nih kepala pemerintahan, kepala negara, tugas harus selesai pada malam ini. Dengan catatan aku hati-hati dalam berjalan agar tidak terperosok ke kiri, ke kanannya jurang. Nah, bilang Umar bin Khattab dengan Ubay,
Kehati-hatian kamu itulah yang dimaksud dengan takwa. Nah, jadi arti takwa yang kita dengar dipesankan oleh khatib di atas mimbar itu hati-hati di dalam hidup, di dalam belajar agama hati-hati. Kalau nang diajarkan nilai agama, di dalam beribadat hati-hati. Apakah bujur nang kita gawi? Di dalam beraktivitas dalam kehidupan hendaknya hati-hati agar kita tidak terjadi maksiat. Jadi cakupan takwa itu sebenarnya menyuruh kita hati-hati di dalam hidup. Mudah kita menyambat takwa, tapi penerapannya dalam kehidupan itu kada mudah. Jadi orang yang takwa itu tidak mau tergelincir dalam hal yang maksiat di dalam kehidupan. Yang keempat, di antara yang dinilai di sisi Allah, mentaati Allah dan Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat dengan perintah Allah itu artinya mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Mentaati Rasul, apa yang diperintah, yang dilarang oleh Rasul dalam hadis. Bila kita mentaati Allah dan Rasul dalam hidup ini, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Makanya doa selamat tuh, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon keselamatan di dalam beragama. Wa afiatan fil jasadi, kami mohon kesehatan badan. Wajiyadatan fil ilmi, kami mohon tambahkan bagi kami ilmu. Wa barakatan fil rizki, kami mohon ada berkat di dalam rezeki. Wa taubatan qablal maut, kami dapat bertaubat sebelum datangnya maut. Wa rahmatan indal maut, kami mendapat rahmat di saat sakaratil maut. Wan nazata minan nar, dan jauhkan kami dari ajab neraka. Wa aqwa indal hisab, dan bantu kami ya Allah dalam penimbangan amal. Doa selamat itu cukup meliputi pengertian dunia dan akhirat, asal kita paham dan mengerti. Nah, sampai Isya sudah. Mudah-mudahan ini banyak benar naji Allah selalu membimbing kita ke arah keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan bala dan bencana dijauhkan dari kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah memudahkan datangnya rezeki bagi kita untuk berbuat taat lawan Allah, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita termasuk hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.